Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan GTK, selamat datang di podcast Ngopi Sanger, Ngobrol Pintar Saling Ngerti, persembahan BGTK Provinsi Aceh. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya kembali bisa menyapa Bapak, Ibu, dan insan pendidikan dimanapun berada. Pada edisi ke-17 kali ini kita akan membahas topik yang saat ini menjadi perhatian bersama terkait dengan MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Ramah tahun 2026, di mana bersama kita akan wujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan bermakna bagi murid baru. Rekan GTK, MPLS bukan sekedar kegiatan menyambut murid baru, tetapi merupakan langkah awal dalam membangun budaya sekolah. Melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2026 tentang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, pemerintah menegaskan bahwa MPLS harus menjadi ruang untuk memperkuat karakter, mengenalkan lingkungan sekolah, serta memastikan setiap murid memperoleh pengalaman pertama yang positif di sekolah. Untuk mengupas tema ini secara mendalam, telah hadir bersama kita dua narasumber yang istimewa, tentunya tidak asing lagi di dunia pendidikan. Baiklah, rekan GTK kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu Yusnani SSI MPD, Widya Prada Ahli Madya di BPMP Provinsi Aceh. Selamat datang Ibu di podcast kami. Terima kasih Bu Fani, senang sekali bisa bergabung di podcast Ngopi Sanger. Iya, terima kasih ya Bu ya telah berhadir. Ya, dan narasumber kedua kita telah hadir juga di ruang podcast kita, Bapak Muhibul Hibri SPD MPD. Beliau merupakan Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Banda Aceh ya Pak ya. Dan terima kasih kepada Bapak atas kesediaan untuk hadir di podcast kita pada kesempatan kali ini untuk berbagi praktik baik dalam mempersiapkan pelaksanaan MPLS Ramah di Satuan Pendidikan. Bapak Ibu, kalau di Aceh ini secangkir kopi bukan sekedar minuman ya Bapak Ibu ya, tetapi menjadi teman terbaik untuk berbagi cerita. Jadi sebelum kita masuk ke sesi diskusi kita, ya kita menikmati dulu nih kopi sanggar yang sudah disediakan. Silakan Bapak Ibu. Bismillah. Bagaimana Ibu Yusna ini suka kopi? Ya, Suka. lumayan. Bapak juga ya Pak ya? Sangat suka. Kalau orang Aceh suka sama kopi ya Bapak Ibu ya? Iya. Ya baiklah, mungkin langsung saja kita masuk ke sesi perbincangan kita pada sesi kali ini. Mungkin yang pertama saya bertanya ke Bu Yusna ini ya Bu ya. Apa perbedaan yang paling mendasar antara pelaksanaan MPLS tahun 2026 dengan pelaksanaan MPLS di tahun sebelumnya Bu? Baik Bu Fani, kalau bisa saya menyederhanakan, MPLS Ramah tahun 2026 ini adalah bagaimana menyiapkan sekolah untuk bisa menerima muridnya dengan penuh persiapan supaya murid bisa diterima dengan rasa bahagia, aman, dan nyaman di sana. Jadi sekolah itu disiapkan benar-benar menjadi rumah kedua bagi murid baru. Jadi bayangkan ya, kalau seorang murid baru awal datang ke sekolah, dia belum mengenal siapa-siapa, kemudian dia disambut dengan suasana yang ramah di mana warga sekolah di sana menyambutnya dengan hangat, penuh senyum, sapa. Perasaannya itu akan merasa diterima, merasa kesan yang sangat baik seperti di rumahnya gitu. Dia datang ke sekolah merasa ada di rumahnya. Nah, ini menjadi kunci utama buat sebuah sekolah menimbulkan kesan pertama, di mana itu akan diingat sepanjang masa dia ada di sekolah itu. Karena kesan pertama ini sangat penting, seperti kita sering dengar ya, kesan pertama sangat menggoda. Jadi kesan ini akan menimbulkan rasa motivasi yang tinggi, rasa senang, bahagia dia mengikuti hari-hari berikutnya. Jadi kalau hari pertama sudah terasa seperti asing, bukan seperti suasana di rumah ya, dia akan merasa keberatan tuh besoknya berangkat lagi ke sekolah. Jadi MPLS ini benar-benar harus kita persiapkan ya secara maksimal, mempersiapkan lingkungan, guru dan semua warga sekolah sehingga bisa menerima murid kita di rumah keduanya dengan penuh penerimaan tanpa penghakiman. Mungkin seperti itu Bu Fani. Jadi memang ini langkah strategis ya Bu ya dalam mempersiapkan pengalaman belajar untuk anak.
Dan di Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 ini Bu juga menekankan bagaimana budaya sekolah itu aman dan nyaman. Apa Bu makna dari konsep itu Bu? Iya, baik. Jadi di MPLS Ramah 2026 ini berazaskan kepada budaya sekolah aman dan nyaman. Di mana di setiap hari kan ini ada 5 hari ya, perbedaan dengan sebelum-sebelumnya. MPLS tahun 2026 ini ada 5 hari yang disiapkan untuk kegiatan MPLS. Nah, di dalam 5 hari ini tentu ada materi-materi dan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan bersama murid di sekolah. Jadi materi-materi utama itu berkaitan dengan pembinaan karakter seperti G7KI ya, kemudian pagi ceria, 5S ya, membiasakan 5S mulai dari salam, sapa dan sebagainya. Nah, kemudian di MPLS Ramah ini juga bagaimana menimbulkan suasana yang tadi itu aman dari segi fisiknya, sehingga ada aturan atau larangan ya yang tidak membolehkan alumni untuk menjadi penyelenggara, tidak membolehkan murid walaupun dia ada di organisasi siswa misalnya, tapi dia berkelakuan kurang baik, ditakutkan nanti ada intimidasi dan sebagainya. Takutnya ada pelonco ya Bu ya, kita kenal dulu ya, dan ada sebagainya. pelonco dan sebagainya. Jadi itu keamanan fisik dan psikis, sosiokultural tuh benar-benar dijaga ya, seperti amanah dari budaya sekolah aman dan nyaman. Jadi MPLS ini tidak hanya seremonial awal pembelajaran ya Bapak Ibu ya, tetapi memang bagaimana menjadi momentum menanamkan karakter, memperkuat budaya sekolah dan membangun hubungan yang baik antar murid, guru, Bapak Ibu ya, dan tenaga kependidikan. Dan mungkin saya lanjut nih pertanyaannya ke narasumber kedua kita, Bapak Kepala Sekolah ya Bapak ya. Jadi mungkin boleh nih Bapak ceritakan Pak, bagaimana persiapan di SMA Negeri 3 Banda Aceh dalam menyambut pelaksanaan MPLS Ramah ini Pak? Terima kasih. Kalau perencanaan yang kita buat, kita sudah memulai perencanaan jauh-jauh hari, karena kegiatan ini sangat penting sekali. Bagaimana kita berkontribusi secara positif dan juga berkolaborasi dengan guru dan komite sekolah, ingin menyambut kehadiran. Ini kita bilang seperti kehadiran bayi. Ya, kita mempersiapkan sesuatu, apa-apa saja yang dibutuhkan dalam rangka budaya nyaman tadi. Jadi persiapan yang kita lakukan adalah, yang pertama sekali kita juga memberikan informasi dan sosialisasi kepada rekan-rekan kita guru dulu di sekolah. Jadi kita memberikan pemahaman bagaimana konsep MPLS yang diamanatkan oleh Permendikdasmen nomor 12 ini dan kita terapkan nanti di sekolah. Kemudian juga kita memberikan informasi dan juga sosialisasi kepada siswa termasuk OSIS, ya bagaimana dia bagaimana ambil alih peran dan juga apa peran mereka untuk mendampingi kita. Kemudian sosialisasi dan informasi juga disampaikan kepada orang tua tentunya, karena orang tua calon murid baru ini perlu kita sampaikan apa yang harus kita lakukan untuk menyambut ataupun kehadiran murid baru di sekolah. Dan tentunya sosialisasi yang paling penting adalah kita sampaikan kepada masyarakat luas terhadap program-program. Kami mengembangkan konsep-konsep awal ini dengan nuansa yang sangat bijak, artinya bagaimana anak-anak itu mengenali diri, kemudian potensi diri, dan juga saya meramu sebuah kalimat yang paling ini dalam konsep tema adalah mutuah. Ya, jadi mutuah itu kan tidak mudah disandangkan oleh seseorang dan tidak juga mudah kita berikan sebutan pada seseorang. Dulu kan kita kecil-kecil dibilang mutuah sekali. Mutuah itu kompleks. Jadi kalau bicara karakter itu kalau belum mutuah, ya Bu Yus ya. Nah, kalau mutuah itu kalau di Aceh itu sudah ada sempurna sekali. Jadi kita harapkan seperti disampaikan Bu Yus tadi, kehadiran anak ini kan kita ingin membentuk nanti ke depannya dia menjadi anak yang bukan hanya cerdas tapi mutuah. Ya, jadi persiapan di sekolah nih Pak.
Bagaimana juga Bapak memastikan seluruh kegiatan MPLS ini sesuai dengan ketentuan Permendikbud nomor 12 ini Pak? Karena mengingat ada materi ya, tadi Bu Yus juga sampaikan, ada yang namanya materi utama dan materi pilihan gitu. Jadi bagaimana nih Bapak di sekolah untuk memastikan semua kegiatan nantinya MPLS di sekolah Bapak itu sudah sesuai ketentuan tadi Pak? Oke. Kita memang mengadopsi semua ketentuan yang diamanahkan oleh Permen itu. Kemudian juga kita berkolaborasi dengan materi-materi pengembang. Di antaranya gini, kita memang mengedepankan budaya nyaman, aman tadi itu udah kita rancang sedemikian rupa. Bagaimana kehadiran anak-anak di sekolah ini betul-betul dia menjelma menjadi sebuah kebiasaan yang indah, nyaman, aman, dan juga mengasihkan, enjoy dia sekolah. Tapi tidak juga harus semua seperti itu, karena ada satu hal yang harus kita bangun sebenarnya. Sebenarnya kita bukan memberikan budaya baru, tapi juga kita merubah budaya lama. Karena kehadiran dari berbagai sekolah itu dengan berbagai latar belakang karakter itu kita rubah. Misalnya kan hal yang paling sederhana katakanlah, cara ngomong aja harus kita rubah. Saya merubah cara ngomong itu tidak butuh waktu lama, walaupun sederhana. Contoh misalnya, ada kebiasaan di siswa itu tepuk tangan dan bersuara. Ya. Jadi itu merubah itu aja susah sekali itu. Kita ingin tepuk tangan saja, tapi jangan bersuara. Itu namanya kan suatu kebiasaan yang sudah melekat. Artinya kita merubah kebiasaan-kebiasaan lama dan juga memperbaiki tatanan pribadi potensi anak-anak. Di konsep potensi kita mengembangkan tadi bagaimana dia menggali bakat minatnya. Maka di situ kami juga menghadirkan materi-materi bagaimana dia menginginkan konsep-konsep masa depan yang bagus dan apa yang harus dilakukan ke depan. Di konsep karakter, kita juga anak-anak sekarang ini kan karakternya yang pertama sekali kan yang terjadi paling besar pengaruh sekarang, narkoba. Kita selalu bermitra dengan BNN untuk hal itu. Kita juga masuk kepada ranah-ranah yang sangat penting sekali adalah pergaulan bebas. Kita juga menghadirkan dokter-dokter psikolog yang handal untuk menceritakan itu. Karena apa yang terjadi sekarang ini, mohon maaf ya, kita kadang-kadang diam, kadang-kadang kita juga tidak menganalisis yang terjadi di masyarakatnya seperti LGBT dan sebagainya itu menjadi dominan sekali. Maka kita backup dia dari awal. Kemudian juga penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial ini kan di kita ini menjadi sebuah hal yang aneh-aneh, yang biasa-biasa saja. Ya, jadi akhirnya kita juga menyampaikan informasi-informasi. Jadi seluruh komponen materi-materi ini akan menjelma menjadi sebuah power dari murid itu untuk langkah awal. Seterusnya nanti tindak lanjutnya kita juga akan lakukan sesuatu di kemudian hari. Jadi memang bagaimana membangun budaya positif tadi ya Bapak Ibu ya di sekolah. Dan mungkin saya lanjutkan ke pertanyaan ke Bu Yusna ini ya. Dalam regulasi disebutkan bahwa MPLS ini kan tadi memiliki materi utama dan pilihan. Jadi apa saja nih Bu yang menjadi materi utama yang wajib diberikan kepada murid baru? Baik Bu Fani, memang benar ya, ada 6 materi utama yang harus diberikan selama 5 hari masa pengenalan lingkungan sekolah bagi murid baru. Yang pertama, G7KI atau Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Yang kedua, Pagi Ceria, di mana anak-anak diajak memulai kegiatan dengan berdoa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian juga selain Pagi Ceria ada materi sopan dan santun dalam bermedia sosial. Nah, tentu ini nanti akan dikemas sesuai dengan jenjang pendidikan dan usia anak murid kita. Seperti apa dia anak TK, murid SD, SMP, SMA, dan SLB. Tentu itu berbeda-beda ya aktivitas atau bagaimana mengemas materi ini supaya itu sampai ke pesannya kepada anak murid kita. Kemudian materi selanjutnya adalah budaya 5S Bu Fani. Jadi dimulailah dengan salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Jadi budaya ini dibangun selama 5 hari, mulai dari menyambut murid baru, kemudian dalam berinteraksi di dalam semua aktivitas selama 5 hari ini, itu ditanamkan benar-benar, diteladankan oleh semua warga sekolah sehingga murid baru juga bisa belajar nih dari warga sekolah yang ada di situ, terutama sekali guru yang langsung berinteraksi.
kemudian murid-murid yang lain juga mengikuti, sehingga budaya 5S ini sudah mulai ditanamkan sejak awal MPLS. Kemudian ada lagi materi seperti pesan Presiden Prabowo ya, Gerakan Indonesia Asri. Nah, apa itu Asri? Aman, kemudian sehat, kemudian resik dan indah. Jadi selama masa MPLS bagaimana menciptakan keamanan fisik ya, keamanan dari gangguan-gangguan yang lain, kemudian aman juga nih dari makanan-makanan yang tidak baik ya. Kemudian karena nanti ada di sana diajak anak makan bergizi ya. Nah, kemudian selain aman tadi ada sehat ya, sehat maksudnya makanan sehat. Lalu ada resik, bagaimana bersama-sama menata lingkungan yang sehat, PHBS tentunya ya, sampah, kemudian proses bagaimana anak diajarkan cuci tangan dan sebagainya sebelum makan di sana. Karena ada beberapa aktivitas-aktivitas yang mendukung gerakan ASRI ini dilaksanakan selama MPLS. Itu Bu Fani beberapa materi utama ya. Dan kemudian yang terakhir materi utama yang nggak boleh dilupakan nih Pak Muhib, gerakan rukun sama teman ya. Rukun sama teman. Itu bagaimana nanti itu diimplementasikan selama 5 hari ini, boleh melalui diputarkan lagu-lagu rukun sama teman, atau dibuatlah aktivitas-aktivitas yang bisa mengajak anak dalam aktivitas itu menjadi rukun sesama temannya, entah kasus yang dibahas atau game atau permainan-permainan yang bisa membuat anak timbul rasa rukun sama teman seperti itu. Nah, kemudian ada materi pilihan ya Bu Fani, karena mengingat banyak sekali permasalahan seperti Pak Muhib ceritakan tadi, anak sekarang di SMA kita sudah banyak yang terpapar dengan nafza, kemudian pornografi dan sebagainya. Mungkin itu bisa menjadi materi-materi pilihan yang diangkat selama MPLS. Itu tergantung kepada kebutuhan sekolah untuk pilihan. Kemudian juga bisa mengangkat keunikan atau ciri khas ya. Sekolahnya ya Bu ya. Sekolahnya punya branding apa nih, SMA 3 mau diajarkan atau ditampilkan nih selama MPLS, silahkan. Jadi begitu Bu Fani, ada materi utama dan ada materi pilihan. Ini juga salah satu perbedaan ya Bu ya dari Iya, MPLS sebelumnya ya. benar Sebelumnya sekali, 3 hari, sekarang sudah 5 hari. Iya, Insya Allah benar lebih sekali. semakin kuat dan semakin positif ya Bu ya. Iya. Ya. Baiklah, mungkin saya langsung bertanya lagi nih ke Bapak Kepala Sekolah. Untuk pelaksanaan MPLS berlangsung selama 5 hari tadi ya Bapak ya. Bagaimana sekolah merancang kegiatan agar tetap menarik, edukatif, dan menyenangkan nih Pak bagi murid baru? Ya. Kegiatan yang kita buat adalah yang pertama sekali seperti yang kita sampaikan di awal tadi, karena ini lebih ke ramah, nyaman, kita merancang sedemikian rupa pelaksanaan ini betul-betul anak-anak ini ataupun murid yang datang ke sekolah itu tidak menjadi beban. Ya. Karena layaknya seperti kita berada pada sebuah kampung yang baru kita lakukan dalam perjalanan kita ke kampung seseorang misalnya. Kita kan buta, bingung kita. Jadi kita menghapus segala kebingungan itu menjadi sebuah konsep anak-anak itu senang. Kemudian murid-murid datang ini juga kita bekali dengan kemana dia nanti. Apa? Karena mendengar dari orang dan menikmati sendiri itu kan berbeda. Jadi makanya kita dalam konsep pelaksanaan ini betul-betul mengedepankan murid-murid ini. Nanti kami juga melakukan penyambutan awal. Jadi kita turun, layaknya kita menyambut tamu baru datang. Biasa kami datang. Kami sambut murid-murid baru itu sehingga dia merasa bahagia. Karena salah satu konsep yang saya pikir ya, siswa murid itu dia perlu perhatian dan pengertian. Ketika perhatian dan pengertian itu kurang kita berikan, dia akan mencari perhatian dan pengertian yang lain. Agar diperhatikan tadi ya Pak. Ya kan semua orang nih seperti itu kan. Apalagi dia. Kemudian dia juga ingin tahu sebenarnya nanti bagaimana sistem yang ada di sekolah itu. Apakah cocok untuk dia apa enggak. Ya. Jadi itu yang terjadi. Karena kita berada, apalagi di SMA 3 ini kan berbagai suku ada. Dan juga agama. Jadi bagaimana menurut. Dan selama ini alhamdulillah
kita tidak ada masalah dengan hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena sudah kita kemas sedemikian rupa bahwa di sekolah kita bukan untuk pamer, bukan untuk melakukan sesuatu yang menyebabkan orang tidak nyaman, tapi semua satu tujuannya adalah bagaimana membangun masa depan dengan karakter yang baik dan saling peduli. Terkait dengan hari pertama tadi Pak, bagaimana sekolah menggali potensi, minat dan bakat dari peserta didik atau murid baru kita mulai dari hari pertama tadi Pak? Sebenarnya kan kalau menggali potensi ini, kalau kita pikir kan luas sekali maknanya. Nah, jadi kalau kita menggali potensi yang sederhana, artinya setiap murid itu kan memiliki potensi dia. Jadi salah satu yang kita lakukan dengan memberikan rasa nyaman itu sebenarnya sudah tergali potensinya. Itu yang pertama. Karena dia senang. Biasa orang kalau tertekan, dia tidak akan mengeluarkan apapun. Berikan dia kebahagiaan, maka dia akan tahu artinya senyuman. Itu. Jadi bahagia dia. Kemudian nanti seiring waktu dalam perjalanan MPLS ini kan kita akan bekali dengan materi-materi. Jadi potensi dia. Jadi ketika dia udah nyaman dulu dan bahagia di sekolah itu, potensinya akan kita tarik. Kita kan akan mengembang potensi-potensi. Kita juga ada tim bakat minat di situ. Jadi nanti kami juga melakukan sesi-sesi, artinya kalau kita bilang wawancara terdengarnya aneh, tapi semacam curhat bakat minat. Jadi apa yang pernah dilakukan, bagaimana selama ini, bagaimana dukungan keluarga, apa yang menjadi kendala sehari-hari dalam belajar, dan apa target dan harapan ke depan dibangun. Itu kami kemas dengan guru-guru yang melakukan tanda petiknya wawancara, tapi saya menyebutnya seperti curhat. Ya, curhat. Karena begini, kalau wawancara terkesan orang tegang. Tapi ketika curhat, dia akan mengeluarkan unek-uneknya. Lebih rileks ya Pak? Ya, lebih rileks. Dan ketika itu terjadi dan kita dapatkan informasi, itu menjadi catatan kita untuk kita kembangkan potensinya. Contoh saya katakan, dia anak tentara, mamanya tentara. Orang tuanya menginginkan dia tentara nanti ke depan. Tapi dia tidak mau jadi tentara. Nggak jadi tentara. Kita nggak bisa langsung bilang kepada siswa murid itu, jadi kamu harus ikut orang tua. Itulah kita pelajari dulu. Kita pelajari sampai kita meyakinkan dirinya apa potensi yang ada, dan juga nanti ke depan kita yakinkan orang tuanya potensi anaknya seperti ini. Jadi memang untuk menggali potensi itu tidak serta-merta, tapi butuh waktu. Tapi potensi awal itu adalah bagaimana dia bahagia dulu, lalu dia akan mengekspresikan dirinya sebagai sebuah kekuatan diri. Tadi juga di awal Pak, Bapak sempat bercerita bahwa melibatkan OSIS ya. Tadi mungkin sedikit Pak Bapak ceritakan bagaimana nih keterlibatan OSIS pada MPLS ini Pak. Jadi sebenarnya kan dalam MPLS ini semua terlibat. Ya kan? Kepala sekolah, pengawas, kemudian juga komite, dan juga OSIS. Ya, semua memiliki peran. Tapi kita tidak lagi memerankan OSIS ini sebagai dalang utama. Dia hanya pendamping. Jadi pendamping. Dan mereka ini juga akan menampilkan praktik baik kepada adik-adiknya. Jadi bukan mengambil kebijakan ataupun mau menghukum atas segala hal. Misalnya nanti ada yang terlambat, datang OSIS, hukum, itu enggak. Dan kita punya konsep-konsep tersendiri sehingga semua berperan. Apa peran OSIS, apa peran komite, apa peran guru, apa peran kepala sekolah dan pengawas ada di situ semua, sehingga kita tidak lagi istilahnya tadi peluncuran itu enggak ada lagi. Ya, karena kita kemas semua dengan hal yang sangat bagus sehingga tidak ada lagi sentuhan-sentuhan kasar untuk ini. Karena kita sudah bicara di biasa ramah. Jadi kalau ramah ini kan bagaimana orang nyaman. Nyaman ya. Nyaman, aman dan bahagia. Maka saya katakan tadi ujungnya nanti saya ingin mutuah itu. Jadi itu yang kita buat tema untuk tahun ini gitu. Wah, rekan GTK, pembahasan kita semakin menarik ya Bapak Ibu ya. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yuk kita nikmati lagi nih kopi sangernya, jangan sampai dingin ya Bapak Ibu. Ayo silakan Bapak Ibu. Ya, nikmat sekali kopinya. Semoga secangkir kopi ini menambah semangat
kita untuk melanjutkan diskusi yang penuh inspirasi ini ya Bapak Ibu ya. Kembali ke Bu Yus, terkait dengan Permendikdasmen ini Bu, secara tegas melarang perpeloncoan, pungutan, atribut yang tidak edukatif, hingga keterlibatan alumni nih sebagai penyelenggara MPLS. Apa aja Bu sebenarnya pesan penting pemerintah terkait larangan tersebut? Baik Bu Fani, rekan GTK, jadi dengan lahirnya Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 secara tegas memang sudah melarang segala bentuk kekerasan kepada murid. Bukan hanya murid baru sebenarnya, tapi karena ini berbicara tentang MPLS tentu objeknya adalah murid baru ya. Nah, di sana mengamanahkan bagaimana suasana MPLS yang dulunya terkesan ada agak serem ya karena ada senioritas, ada perpeloncoan, aktivitas yang membuat murid-murid baru ini tertekan, takut dan rasa seperti kadang-kadang tidak percaya diri karena banyak tugas-tugas menantang yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kemampuan dia diberikan oleh seniornya atau guru-gurunya di saat MPLS. Maka saat ini paradigma itu harus segera kita rubah ya. Bagaimana MPLS itu bukan menekankan banyaknya aktivitas yang membuat murid seperti patuh dalam tanda kutip karena takut, tetapi bagaimana saat ini sekolah itu mulai menyesuaikan diri nih dengan kebutuhan murid baru. Kalau dulu kan bagaimana murid menyesuaikan diri dengan sekolah barunya, tapi sekarang bagaimana sekolah mempersiapkan diri agar menjadi tempat anak yang bisa tumbuh kembang dengan bahagia, seperti yang Pak Muhib katakan tadi, anak metuah ya, bisa jadi anak metuah jika sekolah menyiapkan diri menjadi tempat yang memang menerima anak dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Jadi tidak ada perpeloncoan. Kalau perpeloncoan itu kan pasti meminta sesuatu yang kadang-kadang nggak masuk akal, nggak relevan dengan aktivitas atau kebutuhan MPLS itu sendiri. Nah sekarang tidak boleh lagi ya rekan GTK. Jadi kita benar-benar harus mengingat konsep atau tema MPLS ini adalah tema yang ramah, yang aman, nyaman dan membahagiakan bagi murid baru kita. Jadi bagaimana paradigma dulu itu harus segera kita rubah menjadi rumah kedua yang siap menerima segala potensi anak didik kita. Mungkin kita juga ada peran ya Bu ya, semuanya itu, semua pihak itu berperan nih dalam memastikan MPLS ini benar-benar menjadi pengalaman yang aman dan menyenangkan bagi murid baru. Mungkin saya ke Pak Muhib, bagaimana Pak bentuk komunikasi yang sekolah lakukan dengan orang tua, karena orang tua kan tadi Bapak sampaikan juga perlu tahu tadi ya Bu ya, dan bagaimana bentuk komunikasinya Pak? Kita melakukan komunikasi yang intens dengan orang tua, artinya melalui komite juga dan juga orang tua khusus. Kita menyurati orang tua, kan? Ataupun nanti menyampaikan informasi ataupun surat kita di grup orang tua. Kita buat grup siswa murid baru. Jadi kita sampaikan, termasuk detail acara yang kita lakukan dalam MPLS ini sudah kita sampaikan dan materi-materi yang kita sampaikan. Kenapa ini kita lakukan? Biar orang tuanya paham. Ya, paham bahwa kita sedang memberikan penguatan-penguatan kepada murid baru dan anak-anaknya bahwa ini perlu. Dan kita tidak hanya memberikan informasi juga, kita juga memberikan ruang kepada orang tua apabila ingin berperan. Ya, jadi kita itu biasanya kalau ini khusus SMA 3 ya, biasanya ada hari-hari terakhir itu kan orang tua dia ini. Karena juga kadang-kadang orang tua ini kan selalu menganggap sibuk. Ya, sehingga tidak hadir. Kita hadirkan orang tua. Silakan datang ke sekolah. Cuman karena keadaan sekolah kita memang luasnya nggak seberapa, kita hanya sebagian kecil. Orang tua duduk dan menjemput dan berbicara dengan anak-anak. Maka selalu kita berikan ruang itu. Jadi informasi kita sampaikan, sosialisasi juga, dan bentuk kegiatan yang kita lakukan di sekolah juga kita sampaikan secara detail kepada orang tua, dan juga kita buka ruang untuk konsultasi kepada kita. Sehingga orang tua tuh tahu. Jangan nanti kan misalnya gini, nggak pulang nih sampai, kalau di SMA 3 mungkin nanti bius kan, agak sorry. Karena kita ada materi lain, di samping MPLS, kita ada materi yang kita kembangkan di sekolah,
termasuk bagaimana UTBK dini, UTBK universitas favorit, UTBK internasional, kelas-kelas internasional, kemudian juga bagaimana kelas-kelas kedinasan, sipil dan militer, dan bagaimana membangun potensi-potensi lain, termasuk dari karya tulis, literasi, numerasi, dan sebagainya. Itu kita kemas dalam konsep-konsep lain, tapi tetap dalam bingkai MPLS. Berarti banyak kegiatannya juga ya Pak ya. Ya, Jadi kalau tidak tersosialisasikan, maka nanti takutnya tidak terjalin nih komitmen bersama ya Pak ya. Karena memang keberhasilan MPLS ini tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tentunya membutuhkan kolaborasi semua pihak ya Pak ya. Dan mungkin pertanyaan berikutnya nih Pak, tantangan terbesar apa nih yang diperkirakan dihadapi dalam pelaksanaan MPLS, dan bagaimana nih kiranya strategi yang akan dilakukan Pak? Ya, ketika kita menggulirkan sebuah strategi, itu challenge itu selalu ada. Ya, yang pertama sekali tantangan terbesar kita adalah dari gaya budaya lama dari murid itu. Jadi untuk memperbaiki itu tidak mudah. Maka dibutuhkan kesabaran tingkat tinggi juga dari pembina ataupun pendamping. Yang kedua, tantangan kita ada di orang tua. Orang tua dia tidak semua orang tua ya, ada sebagian kecil lah. Apa yang kita lakukan dianggap karena ini hal yang tidak biasa, jadi tidak mau berperan. Makanya di sini sebenarnya kalau semua berperan, karena kita kadang-kadang begini. Contoh misalnya, kita ingin membangun disiplin tinggi. Selama ini kadang-kadang ada murid yang masuk sekolah jam 8. Di SMA 3 jam 7.30 sudah ada di kelas. Jadi orang tua begitu mengantar telat dikit, lalu kita berikan berdiri dulu, itu orang tua marah pada ya, itu tantangan juga. Ya, teman kita jangan berhenti di situ. Ya, terus maka kita lakukan pembiasaan. Maka yang kita lakukan di sekolah ini kan sebenarnya kan pembiasaan. Yang ketiga, tantangannya adalah ruang kita. Ruang untuk kreasi dan inovasi di sekolah murid itu kurang. Ya bisa. Ya, katakanlah dia bermain tadi. Kemudian asri tadi. Ya kan? Itu kurang. Jadi itu, maka kita akan melakukan hal-hal seperti itu dengan simbol-simbol dan juga dengan konsep-konsep sederhana. Jadi ketika apa yang kita lakukan, kita juga nggak akan menutup diri, maka disitulah kita melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak luar. Nah, termasuk kita bawa, kami kalau awal-awal itu kita bawa juga ke tempat tertentu yang memang udah kita konsep dalam program-program ini. Kemudian tantangan berikutnya adalah sebenarnya perlu anggaran besar, ya kan, di awal ini. Karena mungkin beda Bu Yusna kalau SMP ya dengan SMA. Karena SMA ini kan dia pendewasaan. Jadi anak-anak menuju pendewasaan ini perlu upaya khusus dia. Ya, jadi sehingga konsep permainannya itu harus besar. Itu tantangan juga. Kemudian tantangan yang terakhir barangkali menurut saya, bagaimana gaya dan kebiasaan di rumah. Ya, jadi yang terbawa ke sekolah. Ya, jadi itu tantangan kita. Jadi makanya kompleks sekali. Jadi penting ya saya pikir ya ketika bicara masalah merubah kebiasaan itu rekan GTK Aceh, jadi perlu kesabaran dan juga perhatian dan juga strategi yang matang untuk mengadopsi setiap tantangan itu menjadi sebuah hal yang menyenangkan setiap orang. Jadi orang tua perlu memahami dan juga berkonsultasi sama kita dan berkolaborasi juga, karena mendidik anak itu jangan diserahkan semua pada guru juga. Ya, kadang-kadang karena udah ke sekolah ya udah biarin aja situ. Nah, kami nggak boleh seperti itu juga. Seperti penitipan aja Pak. Iya, jadi harus sama-sama kita. Jadi setiap tantangan itu kita konsultasikan. Nah, kenapa? Karena dia akan tumbuh berkembang, murid itu menjadi anak-anak baik nanti. Maka saya katakan tadi, kenapa saya lebih mengedepankan karakter ini dengan mutuah tadi. Karena kalau udah kita temukan anak-anak kita udah mutuah, Uyus, itu hati orang tua juga bahagia dan senang.
Gitu. Ya, mungkin selanjutnya nih Pak, kita memasuki sesi akhir nih Bapak Ibu ya. Mungkin boleh Pak disampaikan pesan nih, pesan Bapak kepada calon murid baru yang akan mengikuti MPLS Pak. Oke, pesan saya pertama sekali adalah mari kita menyadari bahwa anak-anak semua itu memiliki potensi. Potensi itu tidak akan pernah menjelma menjadi sebuah prestasi ketika kita ragu dan kita tidak memiliki rasa percaya diri. Jadi kepercayaan diri ini tumbuh ketika kita memiliki wawasan dan menghargai setiap apa yang kita pelajari dan juga menghormati kedua orang tua dan guru-guru kita, maka potensi kita akan ada. Kemudian apa yang harus kita lakukan kepada anak-anak sekalian? Mari kita merubah kebiasaan lama yang menurut kita itu bagus, dan ketika kita pelajari, kita renungkan itu bagus, kita rubah cara perlahan karena kita sedang menuju tangga-tangga pendewasaan untuk sukses. Ya. Dan sukses itu tidak mudah. Jalan berliku untuk sukses. Sehingga sukses itu dimiliki oleh orang-orang yang memiliki komitmen dan disiplin tinggi. Makanya bangun anak-anak sekalian untuk disiplin, karena disiplin ini adalah jembatan utama menuju sukses. Kemudian terakhir, mari kita menjadi anak baik. Jadi sesuatu yang tidak baik, itu ya apalagi yang sudah diharamkan oleh agama, buang. Narkoba itu bukan permainan, tapi itu adalah memang jalan ke neraka. Kemudian media sosial yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, itu juga penghalang kita untuk menuju sukses. Kemudian kita sama anak-anak sekalian. Walaupun kulit, rambut yang berbeda, tapi nuansa manusianya sama. Maka setiap kita menghargai setiap orang, kemudian jangan pernah bully setiap orang, karena kekurangan ada di diri kita dan kelebihan juga ada di kita, begitu juga orang lain. Maka jadilah anak-anak yang baik, soleh, dan mutuah tentunya untuk kebahagiaan dan kebanggaan kedua orang tua dan masyarakat kita. Sangat luar biasa pesannya ya Bapak ya. Semoga kita semua rekan GTK dapat menerapkan pesan-pesan nih dari Bapak Kepala Sekolah. Ya, baiklah. Bagaimana nih Bu tanggapan Bu Yusna ini nih terkait perencanaan pelaksanaan MPLS dari SMA Negeri 3 Banda Aceh yang sudah direncanakan ini Bu? Iya. Baik Bu Fani, ini Pak Muhib sudah melakukan tahapan-tahapan yang sesuai dengan amanah dari Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 ya. Dimulai dari perencanaan, beliau sudah menyusun program-program dan jadwal, kemudian sudah juga melakukan sosialisasi ya Pak ya. Dengan orang tua. Nah, sosialisasi ini rekan GTK minimal 5 hari sebelum proses MPLS sudah dilaksanakan. Jangan mepet-mepet waktunya dengan kegiatan MPLS, sehingga orang tua nanti sudah siap bisa juga ya Bu ya? Iya, menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan selama MPLS. Kemudian saat pelaksanaan ini diharapkan orang tua mengantar di hari pertama. Supaya orang tua itu ikut terlibat melihat apa yang dilakukan di MPLS dan mungkin ikut berpartisipasi langsung ya Pak ya, kalau memungkinkan di saat MPLS tersebut. Apalagi kalau untuk anak PAUD, kalau SMA mungkin ketergantungan dengan orang tua itu sudah tidak, tapi tetap mereka menghadiri di hari pertama. Nah, kemudian orang tua sekarang bukan sekedar mengantarkan, tapi harus punya partisipasi. Ibaratnya kita sekolah dengan keluarga itu seperti dua sayap. Kita ingin menerbangkan murid kita kepada tujuan anak mutuah tadi yang berbahagia, well-beingnya dapat, itu anak mutuah ya. Dia sejahtera lahir batinnya, bahagia dia, menemukan potensi diri, berkembang dan sebagainya, optimal bertumbuh. Nah, itu peran orang tua tuh sangat penting. Jadi selama 5 hari kita sudah membuat kegiatan-kegiatan yang menjadi fondasi penumbuhan karakter ya, sebagai cikal bakal anak yang cerdas, sehat dan berkarakter nantinya. Orang tua harus melanjutkan nih di rumah. Nah, supaya ada kesinambungan ini, maka peran serta orang tua ini sangat kita harapkan. Nah, kemudian di sisi pelaksanaan tadi Pak Muhib sudah menceritakan berbagai rencana yang akan dilaksanakan di SMA 3, termasuk penggalian bakat minat ya melalui wawancara. Nah, itu baik sekali dilakukan
supaya tidak tegang disebut dengan bincang-bincang bakat dengan guru secara ramah tadi ya Pak. Curhat ya, Pak. Curhat ya. Jadi dia merasa di rumah sendiri mau mengeluarkan unek-unek apa sih yang dia rasakan, yang dia belum bisa, dia apa yang dia rasakan suka tidak suka. Nah, selain dari bincang-bincang itu Pak Muhib sebenarnya ada beberapa instrumen yang bisa diunduh di laman Puspeka Cerdas Berkarakter. Instrumen untuk mengidentifikasi bakat minat, kemudian mendeteksi dini, ya, mengukur indeks massa tubuh, banyak Pak sebenarnya ya. Itu bisa diunduh di sana, kemudian diberikan waktu kepada orang tua itu. Kalau kami biasanya sampai plat kendaraan ada. Iya benar sekali ya. Jadi bisa ada memang waktunya ya, sampai 26 Juli itu nanti masih bisa disubmit ke dashboardnya. Jadi itu sebenarnya untuk mengenali potensi diri ya Pak ya, potensi diri anak. Kemudian setelah mengenal potensi diri anak, tentu nanti sekolah bisa merancang program-program sekolah. Ya, tadi kan ada mengenal kurikulum di SMA 3, ada kegiatan apa saja nih, intrakurikuler, ekstrakurikuler dan pendukung ya, budaya-budaya yang lain. Sehingga murid baru ini sudah bersiap diri, oh saya minatnya di sini, saya akan mengembangkan diri di sini karena potensi tadi udah digali bersama-sama ya. Nah, kemudian ada unjuk karya ya Pak ya di hari terakhir, bagaimana nanti baik dari perwakilan OSIS ataupun perwakilan dari murid-murid berbakat di SMA 3 tampil, tambah juga dengan anak-anak baru ini yang mau tampil dikasih panggung 5 menit nih untuk menunjukkan, ada di hari terakhir di unjuk karyanya. Nah, itu kan memotivasi mereka semangat, keren ya SMA nih, ada wadah untuk kita berkreasi. Ya tadi katanya ide-ide kreatif masih kurang tempatnya. Nah, inilah kita mulai dari awal ini memberikan ruang ya, panggung untuk anak-anak kita berkreativitas. Nah, kemudian sulit tadi ya membangun karakter. Nah, mungkin untuk anak-anak SMA, bukan hanya anak SMA ya, anak-anak yang lain kita bisa membuat kesepakatan nih di awal. Misalnya kita tanyakan apa nih yang kalian sukai supaya sekolah kita aman dan nyaman. Apa sih yang harus kita lakukan? Mereka memberikan ide-idenya ya. Kemudian mereka yang melaksanakan, kita melakukan ini. Artinya mereka akan memiliki ya aturan-aturan kesepakatan itu, dan itu akan dibuat nanti semacam fakta integritas ya. Kalau anak PAUD tuh sampai dia bisa mencelupkan tangan ke tinta atau warna lalu nempel tangannya di fakta integritas di spanduk. Keren kayaknya seperti pertanda itu. sudah disepakati Iya. Jadi seperti itu ya. Ada komitmen. Timbul komitmen seperti itu. Jadi bukan sekedar seremonial seperti Bu Fani katakan tadi, tapi ini benar-benar fondasi awal yang menjadi cikal bakal pengembangan karakter untuk anak-anak murid kita di seluruh jenjang pendidikan. Ya, Itu, sangat Bu luar Fani. biasa Bu ya. Oke Bu Fani, saya tambah sedikit kan. Yang kita lakukan seperti disampaikan oleh Bu Yus tadi, memang menggali potensi ataupun melihat secara umum ataupun universal murid itu kan memang kita data. Kita di samping sudah sampaikan oleh Bu Yus tadi juga sampai dia tinggal dengan siapa, karena ada siswa murid itu dia tinggal bukan dengan orang tuanya. Iya benar. Ya, ada orang tua di sini tapi nggak tinggal lagi sampai itu gitu. Jadi itu. Kemudian ada juga nanti kan, mohon maaf, kadang ada orang tua broken home, dia antara laki dan perempuan karena tinggal sama ayahnya. Jadi perlu. Kemudian juga seperti saya tadi, plat kendaraannya juga kita harus tahu. Ya, semua nomor HP-nya kita data semua. Ya, kemudian semua. Jadi kenapa? Karena kita ingin tahu sejauh mana, kan? Termasuk jarak, kebiasaan dia sampai semua kita buat instrumennya Bu Yus. Nah, termasuk juga keadaan ekonomi. Ya, keadaan ekonomi penting. Karena kalau saya sih sampai ini juga kesehatan. Kesehatannya begini, anak itu kan ada yang rabun jauh, rabun dekat. Betul. Ya. Di situ udah ada data semua. Jadi kenapa? Jangan dia kan ketika kita dudukkan dia di kelas, kita dudukkan di belakang. Dan juga ada hal-hal aneh lain tentang dia. Misal kadang-kadang dia nggak bisa berolahraga karena pernah operasi kaki dan sebagainya. Semua kita buat data-data identifikasi secara menyeluruh. Kenapa? Karena itu tadi, jangan salah perlakuan
nanti kita tidak menemukan kebahagiaan di anak itu. Jadi itu yang makanya kita selalu berkoordinasi dengan orang tua dan selalu berkonsultasi, kita buka ruang diskusi tadi dengan orang tua biar anaknya. Kalau misalnya karena kita tidak menyiapkan makanan, kalau dulu waktu saya di boarding Bu Yusa, sampai dia anaknya apa yang nggak bisa makan. Ya, jangan sampai kita alergi telur, alergi ini sampai itu. Kenapa? Itu saya pikir salah satu juga perhatian kita kepada anak-anak kita sehingga dia dimuliakan tadi. Oh iya Bu Fani, jadi menyambung apa yang dibicarakan oleh Pak Muhib, setelah pelaksanaan itu ada pasca pelaksanaan ya Pak Muhib, jadi nanti aktivitas MPLS selama 5 hari, kemudian hasil dari identifikasi potensi murid itu harus dilaporkan kepada orang tua wali, maksimal 30 hari Pak setelah masa MPLS dilakukan. Jadi berkesinambungan berkelanjutan ya Bu ya. Iya, jadi benar hasilnya sekali. juga bisa kita sampaikan kepada orang tua. Iya. Kemudian Bu Fani, ini saya mau titip pesan sedikit juga ya Pak Muhib ya. Jadi dalam pelaksanaan MPLS ini kan ada materi-materi utama nih dan materi-materi dari pilihan. Bagaimana mengemas materi ini bukan sekedar ceramah. Jadi anak murid baru itu bukan datang sekolah untuk dengar ceramah, tapi dibuat aktivitas yang menggembirakan sehingga bisa bermakna, yang edukatif, sehingga bisa bermakna bagi dia selama 5 hari itu menimbulkan kesan positif bagi dia terhadap sekolah. Dia mau lanjut lagi sekolah di situ, dia rasa bahagia tadi Pak ya. Jadi setiap harinya datang dengan bahagia ya Bu ya. Dan jangan lupa biar berkesadaran juga. Jadi 5 hari itu menjadi pondasi janji bagi pribadinya, dia akan melaksanakan karakter-karakter baik yang sudah ditanamkan selama 5 hari di MPLS gitu Pak. Wah, luar biasa ya pembahasan kita pada sesi kali ini. Ternyata banyak pesan penting yang harus kita lakukan nih pada pelaksanaan MPLS tahun 2026. Baiklah, sebagai penutup mungkin dipersilahkan nih kepada Ibu Yusnaini apa yang menjadi pesan kepada seluruh kepala sekolah, guru dan orang tua dan masyarakat tentunya agar bersama-sama menyukseskan MPLS ini Bu. Baik Bu Fani, jadi rekan GTK, MPLS Ramah 2026 ini bukan sekedar kegiatan seremonial yang membuat anak mengenal sekolahnya, tetapi bagaimana dirancang aktivitas yang ramah. Ramah itu kan dari bahasa Arab itu rahim ya, penuh kasih sayang, penuh kelembutan, penuh dengan memuliakan murid baru, sehingga anak murid baru kita merasa diterima di sekolah barunya dan merasa dikenal oleh rumah barunya. Jadi selamat melakukan aktivitas MPLS yang ramah, yang menciptakan well-being bagi anak murid kita semuanya. Demikian perbincangan kita pada podcast Ngopi Sanger edisi ke-17. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita yang telah berhadir pada hari ini, sudah berbagi wawasan dan praktik baik ya Bapak ya mengenai implementasi MPLS di SMA Negeri 3 Banda Aceh, dan terima kasih kepada Ibu yang sangat memberikan wawasan pada kesempatan kali ini. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat menjadi inspirasi dan panduan mungkin nantinya bagi satuan pendidikan dalam menyelenggarakan MPLS yang aman, nyaman, menyenangkan dan bermakna bagi seluruh murid baru. Kepada seluruh rekan GTK, mari kita bersama-sama mewujudkan masa pengenalan lingkungan sekolah sebagai awal yang positif bagi setiap anak untuk tumbuh, belajar dan mengembangkan potensinya dalam lingkungan sekolah yang ramah dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Saya Novita Fani undur diri, sampai bertemu pada edisi berikutnya. Terima kasih sudah menyimak podcast edisi ke-17 kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai ketemu pada edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.